Ketika gagal, kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Bukan hanya satu, tapi berjuta-juta pelajaran. Yang sehingga kita akan menjadi manusia yang matang, manusia yang siap tempur. Nah, contohnya beginilah. Orang yang usaha, ketika dia punya modal, kemudian usahanya berhasil. Kira-kira ketika dia mengalami kebangkrutan, bisa jadi orang ini akan down, bisa jadi orang ini akan bunuh diri, ya, putus asa, ambil jalan pintas. Tapi kalau orang yang sudah berkali-kali mengalami kegagalan, dia akan kuat jiwanya, dia akan terbiasa menjadi jiwa yang sudah matang, menjadi manusia yang sudah matang. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Oh, udah biasa gagal. Dan ketika dia mendapati keberhasilan, dia semakin kokoh jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qila li ba'dihim bimadza arafta rabbak. Nah, pada pertemuan ini kita akan mengetahui kualitas orang yang sudah arif billah dengan orang yang masih biasa-biasa saja. Ada yang ditanya, seorang yang sudah arif billah, dengan cara apa engkau bisa mengenali Tuhanmu? Bimadza arafta rabbak. Apa caranya engkau bisa mengenali Tuhanmu? Nah, sebelumnya sudah disinggung bahwa orang yang arif billah itu ketika cita-citanya berhasil, ketika keinginannya tercapai, maka orang yang sudah arif billah itu merasa senang, merasa bahagia cuma dapat satu kali, bahagianya cuma sekali. Tapi kalau gagal, beliau-beliau ini malah merasakan kebahagiaan yang berkali-kali lipat. Ya, beda nggak? Beda ya. Kalau kita kan kalau berhasil senang, tapi kalau gagal rungsing. Jadi kualitasnya berbeda. Kita sebagai manusia biasa yang banyak dosa, yang masih ya banyak salahnya dengan orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya. Kalau orang yang sudah mengenal Tuhan itu cara pandangnya berbeda. Ketika mereka berhasil, mereka hanya merasakan satu kesenangan, tetapi ketika mereka gagal, mereka akan mendapatkan berkali-kali kesenangan, beribu-ribu kesenangan. Nah, ini diantaranya apa caranya engkau bisa mengenali Tuhanmu? Qala binaqdil azaim, kata mereka, yaitu ketika cita-cita mereka tertahan, cita-citanya tidak terlaksana, ya, tidak terwujud. Wa qad yahsulu hadza ta'tsir lil himmatil qawiyah wa in kana sahibuha naqison kama yaqa'u lil ayin wasahir an khubthihima. Jadi udah clear ya. Jadi kualitas orang yang sudah arif billah itu akan lebih senang ketika cita-citanya justru gagal. Ketika gagal kita akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Bukan hanya satu, tapi berjuta-juta pelajaran. Yang sehingga kita akan menjadi manusia yang matang. Manusia yang siap tempur. Nah, contohnya beginilah. Orang yang usaha, ketika dia punya modal, kemudian usahanya berhasil. Kira-kira ketika dia mengalami kebangkrutan, bisa jadi orang ini akan down. Bisa jadi orang ini akan bunuh diri, ya, putus asa, ambil jalan pintas. Tapi kalau orang yang sudah berkali-kali mengalami kegagalan, dia akan kuat jiwanya, dia akan terbiasa menjadi jiwa yang sudah matang, menjadi manusia yang sudah matang. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Oh, udah biasa gagal. Gitu. Nah, dan ketika dia mendapati keberhasilan, dia semakin kokoh jiwanya. Kokoh itu artinya ketika berhasil, dia tidak jumawa, tidak sombong. Ketika gagal, dia tidak putus asa. Itulah orang yang sudah matang jiwanya. Makanya orang yang arif billah, ini berarti kemungkinan besar beliau-beliau ini mengalami kegagalan yang banyak. Ya, mengalami cobaan yang cukup banyak. Nah, sekarang pengen gak kita jadi orang yang arif billah?
Pengen nggak kita jadi orang yang mengenal Tuhan? Pengen dong. Tapi kira-kira mau nggak kalau dikasih cobaan banyak sama Allah? Hah? Nah, itu logikanya. Kita pengen jadi orang mulia, tapi nggak mau diuji kan? Pengennya kan kira-kira yang mulus-mulus aja gitu, nggak ada ujian gitu. Ketika ketika apa tes ini dan itu langsung lolos gitu. Misalkan usaha langsung berhasil, pengennya kan gitu. Padahal kaedahnya ya aturannya nggak begitu. Tadi kan udah di toel tuh ya, udah disentil tuh. Ketika orang semakin banyak kegagalan, dia akan semakin matang. Nah, termasuk diantaranya orang yang sudah mengenal Allah ini, dia mengalami banyak sekali kegagalan-kegagalan, banyak sekali mengalami penipuan. Ya. Bahkan di dalam mencari guru, guru spiritual, itu kita tidak jarang menemui guru-guru yang palsu, guru-guru yang dalban itu, yang akunya jadi wali, ya kan? Akunya jadi mursyid. Ini jangan dianggap enteng. Ah, yang penting mah cari guru aja gitu. Cari guru juga ternyata banyak kesalahannya. Begitu.